Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ronaldi Prananda, NIM F1D118015, Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang kriteria keberhasilan pasca tambang berdasarkan Permen ESDM nomor 7 tahun 2014. Yang di sini akan menjadi tugas untuk penilaian UTS reklamasi pasca tambang yang diampu oleh dosen Bapak Insinyur Indo Tampu Bolon MS. Baiklah, kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian reklamasi dan pasca tambang. Apa itu reklamasi? Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Pengertian ini berdasarkan Permen ESDM nomor 7 tahun 2014. Selanjutnya, apa itu pasca tambang? Pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan. Dan pengertian ini juga berdasarkan Permen ESDM nomor 7 tahun 2014. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke inti materi pada presentasi kali ini, yaitu kriteria keberhasilan kegiatan pasca tambang. Ada beberapa kriteria untuk mencapai keberhasilan kegiatan pasca tambang. Yang pertama, adanya reklamasi tapak bekas tambang. Selanjutnya, reklamasi fasilitas pengolahan dan atau pemurnian. Selanjutnya, reklamasi fasilitas penunjang. Selanjutnya, pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi. Selanjutnya, pemeliharaan, dan yang terakhir, pemantauan. Kita mulai dengan reklamasi tapak bekas tambang. Standar keberhasilan dari reklamasi ini yaitu 1. Fasilitas tambang sudah dibongkar seluruhnya sesuai rencana dokumen RPT. Yang kedua, lahan telah terrealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen RPT atau rencana pasca tambang. Jalan tambang sudah dibongkar dan direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen RTP. Selanjutnya, yang keempat, lahan telah terrealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dokumen dalam RTP seluruhnya. Dan selanjutnya, seluruh bukaan tambang telah dilakukan pengamanan sesuai dengan rencana dalam dokumen RTP. Itulah standar untuk mencapai keberhasilan dalam reklamasi tapak bekas tambang. Selanjutnya, kita masuk pada reklamasi fasilitas pengolahan dan atau pemurnian. Di reklamasi ini standar keberhasilannya
berbeda dari yang sebelumnya, yaitu yang pertama, fasilitas pengolahan atau pemurnian sudah dibongkar seluruhnya sesuai dengan rencana dalam dokumen RTP. Maksudnya, fasilitas untuk seluruh pengolahan atau pemurnian sudah direklamasi seluruhnya sesuai dengan rancangan yang ada dalam dokumen yang sudah ditetapkan pada dokumen RTP. Yang kedua, lahan bekas fasilitas pengolahan telah direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam RTP. Yang ketiga, lahan bekas kolam tiling telah direklamasi seluruhnya dan dilakukan upaya stabilisasi yang telah berhasil. Lanjut, seterusnya, lahan bekas timbunan konsentrat telah direklamasi seluruhnya juga sesuai dengan rencana dalam RTP. Dan yang terakhir, program remediasi telah dilaksanakan dan berhasil. Itulah standar keberhasilan pada reklamasi fasilitas pengolahan dan atau pemurnian. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada reklamasi fasilitas penunjang. Standar keberhasilan pada reklamasi ini yaitu yang pertama, lahan bekas landfill telah dilakukan reklamasi seluruhnya sesuai dengan rencana dalam RTP. Yang kedua, fasilitas bangunan, transmisi, listrik, pipa, pelabuhan, dan fasilitas lainnya sudah dibongkar seluruhnya dan juga sesuai dengan rencana dalam dokumen RTP. Yang ketiga, yaitu pada lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan, dan fasilitas lainnya telah direklamasi seluruhnya sesuai dengan rencana dalam RTP. Yang keempat, peralatan mesin dan tangki bahan bakar dan pelumas sudah dibongkar seluruhnya sesuai juga dengan rencana dalam dokumen RTP. Yang kelima, program penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, dan bahan kimia telah dilaksanakan sesuai rencana dalam dokumen RTP. Lahan bekas sarana transportasi telah direklamasi sesuai juga dengan rencana dalam dokumen RTP. Lahan bekas bangunan dan fondasi beton telah direklamasi seluruhnya sesuai rencana pasca tambang. Program remediasi telah dilaksanakan dan berhasil. Itulah patokan keberhasilan pada reklamasi fasilitas penunjang. Selanjutnya, kita akan masuk pada pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi. Standar keberhasilan
dalam pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi itu dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rencana pasca tambang. Maksudnya, segala sesuatu yang telah diprogramkan dan ditetapkan dalam rencana pasca tambang untuk pengembangan sosial dan ekonomi, standar keberhasilannya telah dikaji seluruhnya dan diaplikasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rencana pasca tambang. Selanjutnya kita masuk ke pemantauan. Standar keberhasilan dari pemantauan ini yaitu kualitas air telah memenuhi kriteria keberhasilan dokumen RTP. Maksudnya, kita sebagai orang tambang memantau kualitas air yang telah ditetapkan dalam dokumen RTP dan apakah itu sudah mencapai tingkat keberhasilan atau belum mencapai tingkat keberhasilan. Selanjutnya, kualitas air permukaan telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen RTP. Selanjutnya, kualitas udara. Kualitas udara permukaan telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen RTP. Selanjutnya, tingkat kebisingan telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen RTP. Dan yang terakhir, kualitas tanah telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen RTP. Intinya, dalam pemantauan ini semuanya telah ditetapkan pada dokumen rencana, pada dokumen RTP, dan kita harus memantaunya. Maksudnya, kita harus melihat, mengetahui apakah kualitas air, kualitas udara, kualitas tanah telah mencapai target untuk mencapai kriteria keberhasilan dalam reklamasi. Baiklah, dalam video singkat ini hanya itulah yang dapat saya jelaskan mengenai kriteria keberhasilan kegiatan pasca tambang. Kalau ada salah-salah kata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.